Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kita Tanqihul Qaul. Sekarang masih membahas tentang fadilahnya tasbih. Sekarang masuk hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah rabbiyal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, man qala subhanallahi rabbiyal azimi gurisat lahu biha syajaratun fil jannati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannata. Wallahu a'lam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, boleh saja mau berkata, mau berqola boleh ya, sebab qola di situ berkata, tapi kita sering mengartikan dengan kata bersabda. Meskipun kadang ada ustadz yang suka fanatik, ngapain bersabda, itu kan bahasa Sanskerta. Ya, yang terjemah ini yang penting mah bisa memberikan pemahaman, gampang dicerna oleh pendengar, asal tidak menyimpang dari aturan dalam penterjemahan. Qalallahu, Allah berfirman, ya silahkan saja Allah berfirman, Allah berkata, Allah berkalam, enggak saja. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qala, siapa saja yang membaca subhanallah rabbiyal azim, maha suci Allah Rabbku yang maha agung. Itu kalau kita terjemahkan subhanallahi rabbiyal azim. Jadi siapa orang yang membaca kalimat itu subhanallah rabbiyal azim, apa kata Nabi? Gurisat lahu, ditanam. Cek orang Sunda mah dipangmelakeun ya. Ditanam untuknya biha, dengan setiap kali dia membaca subhana rabbiyal azim, apa yang ditanam? Syajaratun, sebuah pohon. Di mana ditanam pohon tersebut? Fil jannati, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi punya tempat, punya lahan, kebun yang memang tanaman tadi disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang membaca subhanallah rabbiyal azim. Ditanamkan untuknya dengan setiap kali dia membaca subhanallah rabbiyal azim, syajaratun fil jannah, sebuah pohon di dalam surga. Wa fil jami'is shaghir, nah di dalam sebuah kitab namanya Al-Jami' As-Shaghir, yang mana salah satu syarahnya adalah kitab Faidul Qadir, dikatakan man qala, kata Nabi, siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi. Redaksinya agak sedikit berbeda. Kalau tadi subhanallahi rabbiyal azim, nah sekarang yang dibacanya subhanallah wa bihamdihi. Kalau kita di dalam salat subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, digabungkan. Meskipun ada sebagian kelompok yang enggak pakai wa bihamdihi ya, karena menurut mereka itu adalah sesuatu yang bid'ah katanya. Jadi jangan pakai wa bihamdihi. Padahal
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oleh karenanya ada satu amalan setelah kita melaksanakan qobliyah subuh dibaca 100 kali, yang mana tasbihnya itu ditutup dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dulu saya nggak begitu paham. Lagi kecil di masjid itu selalu berkumandang kalimat itu. Jadi beres azan, kemudian sholat sunnat sebelum subuh, langsung dibacakan itu 100 kali. Nah setelah ngaji, nemu kitabnya, kemudian banyak literatur yang didapat, ternyata kalimat itu termasuk kalimat yang bisa tajlibur rizqa, bisa menarik rizki. Bahkan kalau tidak salah pernah diijazahkan oleh Mbah Maimun Zubair. Jadi Mbah Maimun Zubair pernah mengijazahkan tasbih ini ya. Tapi kalau beliau bacanya itu ba'da subuh kalau tidak salah ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kemudian sebelum sholat rebahan dulu ke sebelah kanan biasa. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Tapi rebahan doa, jangan tidur ya. Jadi sebelum sholat subuh itu sambil duduk begini nyangigir lah bahasa Sunda nama. Nah begini sampai bahu ini nih kena lantai menghadap ke kiblat sambil baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu dalam satu redaksi, tapi redaksi lain mengatakan ada tambahan fatiras samawati wal ard. Ya, kita mah biasa pakai yang pendek-pendek aja lah. Tapi ingat, tidak tidur, hanya merebahkan badan sebelum melaksanakan sholat subuh. Awalnya juga dulu saya nggak paham, ya kunaon bapak-bapak teh singgaloler memeh subuh teh nggak paham gitu. Tapi setelah ngaji, ketemu kitabnya, oh ini yang dimaksud ternyata. Termasuk tasbih tadi. Dulu mah biasa-biasa saja. Setelah paham, ya bismillah amalkan. Ya, mudah-mudahan manfaat gitu. Insya Allah kesulitan apapun Allah kasih jalan ya, dengan membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu. Nah, jadi di sini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi gurisat lahu minha, ditanam untuknya dari bacaan tasbih subhanallah wa bihamdihi tersebut. Apa yang ditanam? Kalau tadi kan pohon, tidak disebutkan pohon apa. Tapi di sini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir lebih tegas, nakhlatun, yaitu pohon kurma. Ditanamkan oleh Allah, ditanam oleh Allah untuk dia dari bacaan tasbihnya tadi, itu sebuah pohon kurma di dalam
syurga. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir bi isnadin sahih. Gak usah diragukan, ini sanadnya sahih. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bersabda, man qala subhana rabbiyal a'la. Sekarang tadi subhana rabbiyal azim, sekarang subhana rabbiyal a'la. Siapa yang membaca tasbih, maha suci Allah Rabbku yang maha tinggi, ghafarallahu lahu, jaminannya adalah, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan untuknya, wa adkhalahul jannata, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi tidak ada orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman sering membaca ini nggak akan ada. Pasti orang yang sering baca ini adalah orang yang punya iman. Makanya jaminannya langsung surga. Dan diriwayatkan anna awwala man qala subhana rabbiyal a'la, yang pertama kali membaca tasbih subhana rabbiyal a'la adalah Mikailu, adalah malak Mikail. Kita tahu bahwa malak Mikail Allah tugaskan untuk mengatur rizki. Makanya kalau orang berbanyak baca tasbih-tasbih seperti ini, insya Allah rizkinya dimudahkan oleh Allah. Saya yakin hati ini terus basah, lidah ini dengan zikir subhanallah, subhanallah. Ustaz, bagaimana kalau zikir dengan kalimat Allah, Allah saja boleh? Boleh. Sebab ada kelompok paham yang mengatakan kalau wirid hanya dengan Allah, 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 hukumnya haram. Ya, kita mah kayak orang meninggal, tuntun kalimatnya dengan la ilaha illallah. Nah, kalau sekiranya si muhtadar ini, orang yang sedang sakratul maut, tidak sanggup untuk membaca kalimat yang panjang la ilaha illallah, tuntun dengan lafzul jalalah Allah, Allah. Di mana haramnya gitu ya. Sebab kadang-kadang mereka hanya mengambil satu hadis, satu dalil tanpa melihat dalil-dalil yang lain. Karena prinsip yang mereka pegang adalah tidak melakukan apa saja yang tidak dilakukan oleh Nabi. Padahal Allah sudah bilang, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas Allah katakan di situ, wa ma atakumur rasul, apa yang diajarkan, dikerjakan Nabi, dilakukan Nabi, disampaikan oleh Nabi, fakhudhuh, ambil, pegang, laksanakan. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Bukan apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Kalau kita bicara apapun yang tidak dikerjakan oleh Nabi nggak boleh kita kerjakan, ini kita semua melakukan kebid'ahan di masjid ini. Di zaman Nabi nggak ada masjid ada tulisan kaligrafinya. Di zaman Nabi nggak ada masjid pakai karpet, nggak ada ngaji pakai begini, nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada. Bahkan Nabi tidak pernah baca Quran, pegang Quran. Kalau kita mau bicara bid'ah, Nabi nggak pernah pegang Quran.
Nggak pernah Nabi baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kayak kita. Itu bid'ah. Kalau mau bicara bid'ah. Tapi kan nggak begitu kita bicara bid'ahnya. Yang namanya bid'ah konotasinya adalah bid'atun dhalalah, yang mana yang tidak sesuai akidah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama membagi, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, bahkan ada yang haram. Yang haram itulah yang masuk kategori bid'atun dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Nah, Quran yang kita pegang bid'ah itu di zaman Nabi enggak ada. Itu kan di zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar aja enggak berani. Ketika usul daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, akhirnya di zaman Sayyidina Utsman baru terkumpullah ya Al-Quran dan mulai dibukukan. Itu tuh pun tulisannya tidak ada titik, tidak ada harokat, sok pangmacakeun. Enggak ada titik, enggak ada harokat. Bid'ah. Sekarang lihat tulisan kaligrafinya, bagus. Dulu tulisannya dulu dimulai dirancang oleh Ibnu Muqlah, kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali, terus jadi kaligrafi yang bagus seperti tulisan di atas. Dulu lihat, kalau kita mau lihat manuskrip tulisan dulu, ya Allah susah bacanya. Nggak usah jauh-jauh, yang sekarang kemudian tulisan Quran Maroko saja nggak bisa baca kita. Huruf pa titiknya di bawah, huruf kop titiknya di atas satu, langsung rame. Ini sesat, ini Quran sesat. Lihat itu Quran Maroko. Nah kalau kita nggak paham pasti bilang, banyak tuh komentar kemarin sempat, ini Quran menyesatkan, ini percetakan harus hati-hati, kejahatan. Padahal itu Quran Maroko, fa-nya titiknya di bawah. Saya pernah punya Quran itu dari Maroko, Maghribi. Berbeda memang ininya teksnya dengan Quran yang kita punya. Ya tulisan-tulisan saya beda-beda, ada naskhi, ada riq'ah, ada thuluthi, ada dewani, ada farisi. Yang variasi tulisan itu berbeda-beda semuanya. Jangan terus dianggap, oh ini beda dikit, sesat. Ini kita harus hati-hati sekarang ya. Banyak sekali hal-hal yang justru membuat kayak blunder lah buat umat Islam. Baik. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang membaca Subhana Rabbiyal A'la, Allah ampunkan dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan yang pertama kali membaca Subhana Rabbiyal A'la adalah malak Mikail. Begitulah yang disampaikan di dalam kitab Tafsir Al-Khatib. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, at-tasbih yajlibur rizqa. Kalimat tasbih subhanallah itu bisa menarik rizki. Jadi perbanyak tasbih, insyaallah rizki akan kayak magnet lah. Kita banyak tasbih terus datang. Ya sebetulnya penarik rizki itu banyak. Surah Al-Ikhlas pagi sore 3 kali dengan doanya dibaca, insya Allah menarik rezeki. Banyak sebetulnya. Al-Waqi'ah, sholat duha ya. Dan sholat duha pun merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Bahkan menjadi alternatif bagi orang yang tidak bisa bersedekah banyak. Jadi kalau ada orang bisa sholat ngikutin orang lain banyak bisa, tapi sedekah kadang-kadang nggak bisa ngikutin orang kaya. Ada alternatif, ada solusi yang diajarkan oleh Nabi, cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Ustadz, saya pengen umroh, saya pengen haji, pengen banget tapi nggak punya duit. Ya udah, zikir aja pada subuh sampai terbit matahari, sama dapat pahala haji dan umroh. Bolak-balik ke masjid dapat pahala haji dan umroh.
Jadi umat Islam nggak akan kehabisan pahala sebetulnya. Baik. Nah, tasbih di sini menarik rizki. Terus, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, kalimatan. Kata Nabi, ada 2 kalimat. Tapi yang dimaksud kalimat di sini bukan kata. Al-murad bil kalimat huna al-kalam. Artinya ucapan, dalam arti kata susunan kata-kata. Itu namanya kalimat dalam maksud hadis ini. Kan dalam bahasa Arab kalimatun itu kata, jumlah itu susunan kata-kata. Kalau bahasa Indonesia kata itu misalkan bola itu kata. Tapi kalau kalimat ini bola saya itu kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Arab kurotun bola itu namanya kalimat. Tapi hadhihi kuroti itu namanya jumlah atau kalam. Nah, dalam hal ini Nabi mengatakan kalimatan, ada 2 kalimat, maksudnya 2 kalam. Khafifatani alal lisan, yang mana 2 kalimat ini khafifatan, enteng, ringan diucapkan di lisan. Khafifatan alal lisan, 2 kalimat ini enteng ringan diucapkan di lisan. Saqilatani fil mizan, namun berat dalam timbangan. Enteng ngucapinnya tapi berat dalam timbangannya. Nah, dalam hal ini Rasulullah wasafahuma bil khiffati wathiqal. Rasulullah mensifatkan 2 kalimat ini bil khiffah wal wathiqal, dengan kata-kata ringan dan berat. Buat apa? Tujuannya apa disifatinya dengan enteng dan berat? Tujuannya adalah, kata Syekh Nawawi, libayani qillatil amal wa kathratis sawab. Tujuannya untuk menjelaskan ini pekerjaan yang sedikit namun gede, banyak pahalanya. Itu tujuan daripada Nabi mengatakan khafifatan, maksudnya amalannya nggak banyak, enteng, ringan, tapi pahalanya orang Betawi bilang bejibun, ya, banyak banget gitu ya, banyak banget pahalanya. Jadi khafifatan, kalimatan khafifatan alal lisan, thaqilatan fil mizan. Habibatan, habibatan di sini maknanya disukai, dua-duanya dicintai. Tapi makna daripada habibatan di sini adalah mahbubun qailuhuma, dicintai orang yang suka bacanya. Oleh siapa? Ilar rahmani, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha rahman. Jadi 2 kalimat ini ringan diucapkan di lisan, berat dalam timbangan, dan orang yang membacanya dicintai oleh Allah yang rahman. Untung luar biasa, kalimatnya enteng, gak berat. Bahkan dalam kondisi tidak punya wudhu pun tidak masalah membaca zikir itu, kecuali membaca Al-Quran. Nah, Allah cinta kepada orang yang membaca tasbih itu, maksudnya apa? Iradatu isalil khair lahu wat takrim, yaitu Allah ingin memberikan kebaikan dan kemuliaan untuk orang yang membaca 2 kalimat yang ringan ini, 2 kalimat yang enteng ini diucapkan dan berat dalam timbangan. Apa yang dibaca? Subhanallah. 1 kalimat subhanallah. Wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimatnya. Itu biasa kalau dalam tahlilan ya.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan tahlilan bisa dibaca tuh. Ya. Atau subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi boleh. Tapi ada yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, jadi kalimat yang dibaca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya tanya, enteng apa berat? Oh, Masya Allah, enteng banget. Daripada baca yang macam-macam, yang penting susah-susah. Harus datang ke Banten, datang ke Jawa pakai bahasa jangjawokan segala macam, susah deh. Udah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oke, segala sir banyu cahya banwah segala macam, singa ain singa maung. Apain? Udahlah baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kayaknya udah pada pengalaman semua kayaknya. Ya sebetulnya intinya jangjawakan itu awalnya bahasanya bahasa agama. Cuma kan kalau pakai bahasa Arab dulu zaman penjajah langsung makanya diganti sama ulama-ulama kita. Ya, ingsun itu kan bagus bahasa. Ya. Sir Banyu Cahya, Banyu Muhammad, ya kan bagus. Cuma orang ini bukan bahasa Arab, dibiarin. Padahal itu terjemahan dari bahasa Arab begitu. Cuma memang kalau kita sekarang wiridnya apa? Quran aja udah. Di Quran ada semua. Mau wirid apa? Mau kebal? Ada di Quran. Mau gak mempan api? Ada di Quran. Mau pelet? Di Quran ada. Di Quran ada. Buktinya Ratu Seba aja kelepek-kelepek sama Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya udah, kelepek-kelepek. Tapi memang ada riadohnya. Nah, itu yang berat riadohnya. Banyak macam. Qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi orang lihat itu ieu mah lain jelema malaikat. Tapi lamun salah wiridna engke jelema ningali ieu lain jelema ieu mah juri gitu. Ya salah wiridna eta kade ya. Nah itu. Jadi tasbihnya udah perbanyak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makna tasbih itu apa sih? Kita sering tasbih. Makna tasbih itu adalah tanzihullah, mensucikan Allah. Amma la yaliku, dari hal-hal yang tidak pantas, tidak layak bagi Allah, min kulli naqsin, dari segala sifat yang kurang. Artinya Allah suci daripada segala yang kurang. Allah maha sempurna. Allah suci, tidak seperti makhluk. Makhluk lemah, makhluk dhaif. Banyak orang-orang yang paham yang keliru dan salah. Musyabbiha, mujassima, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal kita sudah meyakini Allah mukhalafatun lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan ciptaannya. Nah, jadi kalimat yang kita baca adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya kita mensucikan Allah, mentanzih Allah. Nah, oleh karenanya ada faham-faham yang yaitu tadi ada yang tujuannya untuk mensucikan Allah tapi keliru. Contoh misalkan, udah apa yang ada di Quran itulah apa yang ada di Quran. Jangan suka nambah-nambah, jangan suka makna-maknain. Gak perlu yang namanya pakai takwil ini. Gitu. Ada kelompok yang tidak mau pakai takwil. Jadi ayat itu tidak boleh ditakwil.
Sehingga dulu pernah terjadi perdebatan antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan salah seorang ulama Wahabi, yang mana Allah takdirkan ulama Wahabi saat itu kondisi penglihatannya tidak sempurna, dalam arti kata dia buta. Ya. Debat terkait masalah takwil, yang mana Ahlus Sunnah mengartikan yadullah bukan tangan tapi kekuasaan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu keagungan dan kebesaran Allah, bukan berarti Allah duduk seperti ini. Sebab kalau kita menganggap Allah duduk seperti ini berarti Allah butuh tempat. Allah butuh tempat, butuh ruang, itu adalah hal yang mustahil bagi Allah. Nah, sementara orang Wahabi ini mengatakan bahwa udah terjemahkan Allah duduk ya duduk, ucang-ucang begitu. Enak aja saya enak ngomong. Akhirnya ulama Ahlus Sunnah bilang sama ulama yang Wahabi ini yang buta ini, ya kalau antum memang tidak mau mentakwil Quran, coba antum terjemahkan ayat ini. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Tolong terjemahkan ayat itu tanpa pakai takwil. Kalau kita terjemahkan tanpa pakai takwil, siapa saja yang di dunianya buta, maka di akhirat pun dia akan buta. Kasihan banget tuh orang yang di dunianya buta, di akhirat buta. Tapi ditakwil, makna buta di sini adalah buta mata hati yang tidak mau iman kepada Allah. Makanya di akhirat pun dia buta. Nah, kalau diartikan buta tanpa ditakwil, dia sadar diri. Yang nerjemahin, siapa yang buta di dunia, dia buta yang ngomongnya. Di akhirat gua juga buta begitu. Na'udzubillah min, makanya penting kita pakai takwil. Memang ayat itu ada ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat, itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita iman sama Allah bahwa itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Itu tasbih. Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan-kekurangan yang memang tidak pantas disematkan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat tapi tidak sama dengan kita. Allah mendengar, Allah sami, Allah basir, tapi tidak sama dengan kita. Kita penglihatannya terbatas. Saya bisa lihat, tapi ketika mati lampu total, saya tidak bisa melihat tulisan ini. Terbatas penglihatan saya. Dalam ilmu tauhid bahkan dikatakan Allah lihat ada semut hitam di kegelapan malam yang ada di bawah batu hitam. Allah lihat bahwa di situ ada semut. Kita mah jangankan semutnya, batunya aja kagak kelihatan. Sampai kesandung kan kita mah. Terbatas. Penglihatan kita terbatas. Ada dinding udah nggak lihat apa-apa. Apalagi menembus hati seseorang, nggak bisa. Jadi penglihatan dan pandangan kita memang terbatas, dan itu adalah pandangan yang Allah berikan kepada kita. Ini kajian-kajian tauhid. Makanya kan kajian tauhid ini adalah kajian yang paling pertama diajarkan kepada anak di saat usia balik. Awwalu wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatul ilahi biiqan. Yang pertama kali ditanamkan, diajarkan kepada anak yang baru meletek balik, yang baru belajar agama, ajarkan ilmu tauhid. Meskipun kita diterima iman Islamnya, meskipun kita tidak belajar ilmu tauhid, sah iman Islam kita karena kita Islamnya Islam turunan. Tapi dosa kalau kita tidak belajar ilmu tauhid. Ya minimalnya yang sederhana, yang paling bawah kita durus al-aqaid ad-diniyah kalangan Syekh Abdul Ala, Syekh Abdul As-Sagaf, yang mufti Betawi, ulama Betawi saat itu ngarang kitab Al-Aqaid Ad-Diniyah, akidah agama. Ajarkan kepada anak-anak di TPA, madrasah diniyah. Yang sederhana aja dulu. Ada soal jawabnya, ada tanya jawabnya.
mahwal malaikat al malaikat, mahwan nabi an nabi. Oh, diajarkan dalam tauhid. Insyaallah luar biasa. Ulama ngarang begitu luar biasa, kita mah tinggal baca susah banget. Makanya yuk bismillah, tata diri, perbaiki diri, berbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan ada di pikiran kita, benak kita sifat-sifat kurang pada diri Allah Subhanahu, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segala-galanya, Allah sempurna. Jangan punya anggapan Allah enggak dengar kata siapa, bukan enggak dengar, Allah dengar. Cuma Allah lihat belum layak untuk mengijabah doa kita. Bukan untuk Allah, untuk kita. Dulu kita minta kaya, gak dikasih kaya sama Allah. Belum pantas. Kenapa? Kamu belum istiqomah ya. Kalau aku kasih kaya, kamu gak istiqomah, nanti gak ngaji, malah main kemana, bawa mobil, bawa motor, udah, kamu udah jalan kaki aja dah. Begitu. Itu husnuzon kita kepada Allah. Jangan suuzon melulu, sama orang aja gak boleh, apalagi suuzon sama Allah. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung sangkaan hambaku kepada aku. Bagaimana sangkaannya? Baik, ya udah aku akan berbuat baik seperti yang dia sangka. Jadi jangan suudzon kepada Allah, husnuzon. Ya ibarat orang tua nggak ngasih sesuatu kepada anak bukan karena pelit, bukan karena benci, justru karena sayang gitu. Ada anak 5 tahun ngerengek-ngerengek pengen dibeliin motor ninja gitu. Kalau ayah ibunya sayang nggak mungkin dibeliin gitu. Nggak akan dibeliin. Termasuk HP. Kalau sayang itu nggak dibeliin. Nah sekarang banyak orang tua yang istilah Sunda itu nyaahna nyaah dulang. Nah ini bahasa Sunda ya. Nyaah dulang, sayang tapi justru mencelakakan anak gitu. Anak 5 tahun udah pakai HP. Oh, itu radiasinya kan bahaya. Belum lagi dia buka-buka segala macam, mau masuk ke benaknya, lihat gambar segala macam, namanya anak. Jadi setidaknya ada protek yang harus kita berikan kepada mereka. Ya. Itu upaya ikhtiar kita. Nah kalau kita sudah ikhtiar begitu, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, ya sudah, tinggal kita kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu. Kita milik Allah, anak kita pun milik Allah. Makanya kita beri Allah, seandainya aku tidak mampu menjaga anakku, tolong jaga anakku. Minta tolong sama Allah, jaga aja. Seandainya aku tidak bisa memelihara anakku, ya Allah tolong pelihara anakku. Minta tolong sama Allah. Kan kita tidak 24 jam dengan mereka. Kalau Allah setiap saat bersama kita, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah. Ya.